Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini agak malam banget ya, baru buka link Gmeet-nya. Jadi karena tadi, saya, apa istilahnya, ada kelas pengganti dulu, karena hari Kamis itu kan kebetulan tanggal 25 dan tanggal 1 itu libur nasional gitu. Jadi, teman-teman yang ada di kelas Kamis itu minta ganti di Senin. Kebetulan Senin juga ada kelas, saya jadi mau nggak mau saya kelas yang statistik ini agak mundur ininya pertemuannya ya, karena tadi sempat pembahasan untuk kelas mata kuliah yang lain terlebih dahulu gitu ya. Dan ternyata nggak cepet juga karena tentang matematik ya, jadi agak lama juga gitu pembahasannya. Baik, sudah ada beberapa yang sudah hadir, saya akan langsung saja. Ya. Jadi ini pembahasan kita terakhir di pertemuan sebelum yang UAS, ya. Kita akan membahas tentang statistik non parametrik. Ya. Terakhir bahasan kita kan pada regresi dan korelasi berganda. Ya. Saya akan coba, tapi mungkin nggak bisa optimal gitu. Tapi akan saya coba bahas tentang mulai dari chi-square ya sampai uji non parametrik gitu ya. Nah, kita akan bahas dulu yang ini ya, chi-square, nanti baru uji non parametrik karena sebenarnya chi-square ini juga merupakan uji non parametrik gitu ya. Mari ya, saya masuk dulu ke bahannya. Nah, ini ya. Chi-square ya, chi-square itu adalah ukuran yang menyangkut perbedaan ya, yang terdapat di antara frekuensi pengamatan dengan frekuensi teoritis atau harapan gitu ya. Maksud dari uji chi-square ini membandingkan fakta yang diperoleh berdasarkan hasil observasi dan fakta yang didasarkan dari hasil teoritis gitu ya. Nah, lambang dari chi-square ini ya seperti x kuadrat tapi bukan x kuadrat gitu ya. Ini kita sebutnya adalah chi ya. X-nya agak miring gitu ya, maksudnya agak luas gitu. Chi square. Square itu adalah pangkat 2. Nah, beberapa yang perlu diketahui ya dalam chi square ini pertama adalah adanya degree of freedom atau derajat kebebasan ya. Sama seperti statistik uji T ya kan ada degree of freedom pada statistik parametrik ya, atau uji F ya, uji simultan juga ada degree of freedom ya. Nah, di chi-square ini juga ada degree of freedom. Besarnya merupakan banyaknya observasi bebas yang bervariasi ya sesudah batasan tertentu pada data ya. Kemudian chi-square namanya square kan pangkat 2, pasti nilainya nggak akan bisa negatif ya, karena dipangkatkan 2 gitu ya. Nah, kemudian nah kalau chi-square-nya ya, ini statistik hitungnya sama dengan 0, maka frekuensi teoritis sama dengan frekuensi pengamatan. Ya, kalau chi-square lebih besar daripada 0, maka frekuensi teoritis tidak tepat sama dengan frekuensi pengamatannya. Ya, semakin besar nilai chi-square-nya, semakin besar pula perbedaan frekuensi yang diobservasi dengan frekuensi teoritisnya. Nah, distribusi chi-square ini menceng ke kanan ya. Kalau distribusi apa namanya normal kan dia simetris gitu ya, dibelah dua itu kanan dan kirinya sama. Nah, kalau chi-square ini dia condong ke kanan ya.
Tapi kalau N-nya besar, ya, jumlah pengamatannya banyak, maka yang melenceng ke kanan tadi akan bergerak simetris, gitu ya, akan mendekati distribusi normal. Oke, mungkin saya langsung ke pada contoh saja, gitu ya. Nah, ini degree of freedom-nya adalah N-1 ya. Oke, saya langsung ke uji chi-square dari data multinomial. Ya. Nah, langkah-langkahnya pertama sama seperti uji hipotesa di statistik parametrik, ya, di mana kita tentukan dulu hipotesanya. Ya, hipotesa itu ada dua, hipotesa nol dan hipotesa alternatifnya. Gitu ya. Hipotesa nol menyatakan ya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu yang ke E, gitu ya. Nah, sementara alternatifnya terdapat paling sedikit ya, satu tanda yang tidak sama dengan, gitu kan. Artinya tadi pengamatan dengan teoritisnya kalau di H0 itu sama, nah kalau H alternatif berarti tidak sama, gitu ya. Kemudian tentukan chi-square kuadratnya, ya, dan degree of freedom-nya. Jadi kita nanti akan melihat tabel juga, gitu ya. Dengan degree of freedom-nya adalah C dikurangi 1. Ya. Nah, C itu adalah banyaknya kolom dari data. Oke, kemudian kita hitung uji statistik hitungnya. Ya. Nah, kalau sebelum-sebelumnya uji statistik hitungnya, rumusannya sederhana melalui pendekatan distribusi normal, di mana nilai pengamatan dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Yaitu kan nilai statistik hitung distribusi normal kan umumnya seperti itu. Ya. Tinggal nanti yang membedakan nanti apakah standar deviasinya ya atau tergantung nilai yang diamatinya ya apakah proporsi atau rata-rata gitu ya. Nah, sementara kalau statistik hitung chi-square, nah dia seperti ini. Sigma dari ya ini OI ya dikurangi EJ, di mana OI ini adalah hasil observasi, sementara EJ ini adalah data yang diestimasikan atau yang diharapkan. Ya. Ini diselisihkan kemudian dikuadratkan dibagi dengan data yang diestimasikan tadi. Nah, kemudian kriteria tolak H0 atau tidak tolak H0 gitu ya. Kriterianya ketika X kuadrat lebih kecil sama dengan, nah ini maksudnya chi-square lebih kecil sama dengan chi-square alfanya. Nah ini berarti kalau ada seperti ini ya nilai tabelnya gitu ya. Yang ini adalah nilai hitungnya dari data ini, sementara ini adalah nilai tabelnya. Ya. Kalau lebih besar maka H0 ditolak, kalau lebih kecil sama dengan H0 tidak dapat ditolak atau terima H0. Kemudian buat kesimpulan, itu langkah-langkahnya. Ya. Nah, selain dari data multinomial, ada namanya data kontingensi. Ya. Data kontingensi merupakan tabel dua arah yang terdiri dari banyak kolom dan banyak baris yang merupakan pengembangan konsep dari uji chi-square data multinomial, gitu ya. Nah, jadi hipotesanya akan lebih banyak lagi di sini, ya. Nah, seperti ini ya, mu11, mu12, mu13 sampai mu1 ke E, ya. Kemudian mu21, 22 sampai ke 2E, yaitu tadi estimasi gitu ya. Kemudian hal alternatifnya terdapat paling sedikit tanda satu tanda tidak sama dengan. Nah, kemudian kita cari degree of freedom-nya dari mana? Kalau tadi cuma multinomial kan N-1. Nah, sekarang di kontingensi R dikurangi 1 dikali C dikurangi 1. R itu adalah row, baris, C itu adalah kolom. Ya.
Nah, kemudian uji statistiknya ini jumlah nih agak panjang memang perhitungannya. Nah, selebihnya sama dengan yang multinomial ya. Nah, ini langsung saya contoh ya. Contohnya adalah seorang peneliti ingin membantu penjual baju untuk mengetahui apakah ada pengaruh ukuran baju terhadap banyaknya baju yang terjual. Ya. Berikut adalah hasil pengamatannya. Ya. Dari hasil pengamatan untuk ukuran baju S, baju yang terjual adalah 90. Untuk ukuran M adalah 55. Untuk ukuran L25, XL 30. Ya, secara total baju yang terjual adalah 90 tambah 55 tambah 25 tambah 30 sama dengan 200. Nah, kita ditanyakan apakah ada pengaruh ukuran baju dengan jumlah baju yang terjual ya secara statistik. Ya, bisa nggak kita simpulkan bahwasanya ukuran baju berpengaruh terhadap jumlah baju yang terjual. Ya. Itu yang ditanyakan. Pada tingkat signifikan 1%, ya dapatkah disimpulkan bahwasanya ukuran baju berpengaruh terhadap banyaknya baju yang terjual. Nah, ini yang saya katakan statistik non-parametrik. Kenapa? Karena dua variabel, satu variabelnya ini bukan angka kuantitatif, ya. Di mana di sini adalah bentuk apa? Bentuk ordinal, ya. S, M, L, XL. Ya, ini adalah bentuk ordinal, ya. Ya, kita ketahui skala data pada statistik kan ada berapa tuh? Yang pertama nominal, ya kan? Ya, nominal itu contohnya misalnya jenis pekerjaan, ya, jenis kelamin, ya. Itu kalau ada kuesioner seperti itu, yaitu datanya data nominal, ya kan? Tapi ada yang sifatnya ordinal, misalnya tingkat pendidikan, ya. Kan bisa diurutkan tuh dari yang tertinggi atau dari yang terendah sampai tertinggi. Kemudian salah satunya juga ukuran baju, ini juga bisa kita urutkan, ya, mana yang kecil, mana yang lebih besar, tetapi tidak bisa kita operasionalkan perhitungan matematika, tambah, kali, kurang, bagi, gitu ya. Ini yang disebut data non-parametrik, ya. Tapi kita diminta untuk menganalisa apakah ada pengaruh antara ukuran baju dengan jumlah baju yang terjual dengan tingkat signifikan atau alfa sama dengan 1%. Dengan kata lain, level of confidence-nya, tingkat keyakinannya adalah 99%. Nah, maka langkah yang pertama kita lakukan rumusan hipotesanya, ya. Di mana hipotesanya adalah ini ya, mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3 sama dengan mu 4 ya. Ini terdiri dari apa? Kolom ya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini termasuk yang mana? Ini termasuk contoh yang multinomial nih ya. Kan ada kontingensi nih ya. Ada kontingensi, kemudian ada yang multinomial. Nah, contoh yang ini adalah contoh yang multinomial ya. Nah, kemudian hak alternatifnya terdapat paling sedikit satu tanda tidak sama dengan. Nah, degree of freedom-nya tadi C dikurangi 1. Ya, jumlah kolom dikurangi 1. Jumlah kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Dikurangi 1 berarti 3 ya. Alfanya 1% tadi sesuai dengan soal ya. Nah, kemudian chi-square alfanya 11,3449. Ini didapat dari mana nih 11,3449. Nah, ini didapatkan dari tabel
chi-square, di mana DF-nya tadi 3 ya, alfanya adalah 1%. Nah, ini coba ya, saya buka dulu tabel chi-square-nya ya. Ini halaman 174, kita coba tabel chi-square. Nah, ini ya. Ini tabel chi-square, di mana tadi apa namanya? Alfanya 1% ya, alfa 1% itu 0,01 nih, ini 1% ya, yang ini ya, yang 2 dari kanan ya, 0,11%, 0,01 atau 1%, kemudian DF-nya, derajat bebasnya, ini yang ini derajat kebebasan ya, tadi 4 dikurangi 1, berapa? 4 kurang 1, 3. Ini ya. Ini saya coba. Ini jadi ya. Sebentar, pakai garis aja ya. Mana garis? Nih ya. Derajat bebasnya 3. Kemudian ininya alfanya 1%. Nah, ketemu angkanya di sini nih, saya lingkari. 11,3449. Ini adalah ya chi-square tabelnya ya. Chi-square tabelnya akan kita bandingkan dengan chi-square hitungnya ya. Nah, saya kembali tadi ke halaman 174 ya. Chi-square hitungnya berapa? Nah, ini kita hitung ya. Rumusannya tadi, nih, lihat yang tabel multinomial untuk chi-square hitungnya menggunakan rumus ini nih ya. Jadi jumlah dari data observasi ya dikurangi data estimasinya ya. Nah, ada berapa tadi observasi dan estimasinya kan? Kalau tadi multinomial tadi kan kelihatan di sini. 1, 2, 3, 4 ya kan? Jadi kita hitung nih statistik hitungnya. Pertama ya, data estimasinya itu adalah rata-ratanya ya. Rata-ratanya berapa? Nih, kan jumlahnya 90 tambah 55 tambah 25 tambah 30, jumlahnya 200, kita bagi 4 ya. 200 bagi 4 berapa? 200 bagi 4 50. Nah, 50 ini yang menjadi estimasi ya. Jadi yang pertama 90 ya. 90 kurangi 50 dikuadratkan dibagi 50. Yang kedua ukuran M, 55 kurangi 50 dikuadratkan bagi 50 ya. Yang ketiga berapa? 25 kurangi 50 dikuadratkan dibagi 50 dan seterusnya. Ya. Jadi apa namanya? Hasil chi-square hitungnya setelah dijumlahkan adalah 53. 53 ini yang kita bandingkan dengan chi-square tabel. Chi-square tabelnya dapatnya berapa tadi? 11,3449. Nah, dari sini diketahui 53 atau chi-square hitungnya, ini chi-square hitungnya lebih besar daripada chi-square tabel. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini. Chi-square hitung lebih besar pada chi-square tabel. Kesimpulannya H0 ditolak. H0 ditolak berarti terima H alternatif, ya kan? Nah, kita lihat hipotesanya. H0-nya ini ditolak nih. Yang sama dengan ditolak berarti alternatifnya kita terima. Paling sedikit 1 tidak sama dengan, berarti, ya kan? Ya. Karena satu ukuran ini dia nggak sama gitu kan, ya. Kan pengertian dari H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 itu artinya ya keadaan penjualan S, penjualan M, L dan XL itu sama, gitu kan? Nggak ada bedanya, gitu kan? Nah, sementara yang alternatif itu ada perbedaan, ya. Terjemahnya seperti itu.
Nah, hasil dari perbandingan tabel dengan hitungnya, maka diketahui kita tolak H0. Kita tolak H0, berarti kita terima H alternatif. H alternatif menyatakan paling sedikit ada satu yang tidak sama. Berarti pada tingkat signifikan 1%, apakah disimpulkan ukuran baju tersebut berpengaruh terhadap banyaknya baju yang terjual? Kesimpulannya berpengaruh, gitu kan. Jadi, pada tingkat signifikan 1% atau tingkat keyakinan 99%, hasil pengamatan di atas menunjukkan ukuran baju mempengaruhi banyaknya baju yang terjual, ya, secara signifikan. Oke, cukup jelas ya. Ini contoh yang multinomial, ya. Bagaimana contoh yang kontingensi? Nah, perbedaannya multinomial dengan kontingensi, kita lihat kalau multinomial itu hanya terdiri dari beberapa kolom, ya. Kolomnya ada berapa, gitu. Tapi barisnya ya cuma satu nih ukurannya nih. Baju yang terjual nih. Kalau ini kan parameter, ya kan? Nah, baris yang berupa angkanya ini hanya satu baris. Nah, berarti dia menggunakan multinomial. Nah, bagaimana yang menggunakan kontingensi? Yang menggunakan kontingensi, ukuran yang ada angkanya lebih dari satu baris. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kalau ini multinomial, ya. Multinomial, yang kontingensi yang mana? Nah, ini kontingensi, ya. Ada beberapa baris, ya. Ini sekilas saja saya jelaskan tentang kontingensi, ya. Suatu penelitian diadakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara penghasilan keluarga yang digolongkan dengan golongan pendapatan rendah, sedang, dan tinggi dengan ya penggunaan angkutan umum ketika bepergian. Ya. Angkutan umum yang digunakan ada 3 golongan, yaitu kereta, bis, dan taksi. Ya. Hasil datanya sebagai berikut nih. Ya. Orang yang berpendapatan rendah diketahui dia menggunakan kereta sebanyak 130, ya. Kemudian ada juga yang menggunakan bus 270 dan yang menggunakan taksi ada 16, ya. Orang yang berpendapatan sedang dia yang menggunakan kereta ada 215, menggunakan bus 214, taksi 39. Dan yang pendapatan tinggi kereta 80, bus 28, taksi 140. Pertanyaannya, apakah dengan ini berarti ada pengaruh gitu kan, atau ada hubungan antara pendapatan dengan moda transportasi yang digunakan, ya. Gunakan tingkat signifikan 1% atau tingkat keyakinan 99%. Tentukan hubungan tersebut. Ya, ini kontingensi. Ya, kenapa? Karena ada beberapa baris yang terdiri dari angka. Nah, ini seperti ini. Ya, beda ya kontingensi dengan multinomial. Nanti coba dipelajari kembali ya. Degree of freedom-nya pun juga bukan C-1 saja, tapi ada R-1 dikali C-1 ya. C-nya ada 1, 2, 3, R-nya juga ada 1, 2, 3. Ya, sama-sama 3. 3 min 1 ya. Dikali 3 min 1 hasilnya 4. Alfanya 1%. Ya, alfa 1% dengan DF sama dengan 4. Hasilnya adalah 9,48773. Nah, dapat chi-square tabelnya dari mana? Nah, kita lihat kembali ke tabel chi-square-nya tadi ya. Dengan DF-nya 4 ya, kemudian persentasenya kebetulan sama, alfanya dapatlah ini. Maaf kok 42 ya tadi ya. Sebentar. 3 dikurangi 1 dikali 3 kurang 1. Ya harusnya 4 ya. 3 kurang 1 kali 3 kali 1. Harusnya 4 nih. Jadi harusnya 13,2767 nih. Ya.
Harusnya 13,2767. Nah, cuma tadi kayaknya 9,2 ya keambilnya. Ini ada kesalahan di sini ya. 9,48 harusnya dengan alfa 1% tadi ya, dengan DF-nya 4, didapatinya tadi harusnya 13 tadi ya. Bukan 9,4 tadi ya. Saya lihat kembali ya. Bukan 9,4. Kalau 9,4 harusnya ini ya, angka 13,27. 9,4 kalau alfanya 5% nih. Ya. Tadi kan alfanya 1%, tapi kalau alfanya 5% ini 9,4. Jadi kalau alfanya 1% harusnya 13. Ya, ini tadi ngelihat alfanya kayaknya salah nih, harusnya 5%. Ya, kalau 1% nih harusnya 13 tadi, bukan 9. Ya. Oke, nah gimana cara menghitung statistik hitung untuk chi-square-nya? Ini agak panjang. Kalau tadi kan simpel ya. Ini agak panjang, di mana kita harus cari dulu ya estimasi untuk yang pertama. Ya. Kemudian estimasi untuk yang kedua dan yang ketiga. Gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini ya. Ini total yang pendapatan rendah 416, pendapatan sedang 468, pendapatan tinggi 248. Yang kereta api 425, bis 512, taksi 195. Sementara totalnya adalah 1132. Jadi untuk mencari estimasi satu dengan satu, maksudnya kereta dengan pendapatan rendah, maka 416 dikali 425 dibagi 1132. Kemudian bis dengan pendapatan rendah berarti 416 ya dikali 512 dibagi 1132 ya. Pendapatan rendah dengan taksi berarti 416 dikali 195 dibagi 1132 dan seterusnya ya, dengan cara yang sama untuk pendapatan tinggi dan pendapatan sedang. Nah, ini kemudian ini hasil ini masih dioperasionalkan, ini rumus lagi nih agak panjang, makanya tadi saya bilang ya. Wah, ini agak repot nih. Pasti kalau menghitungnya secara manual ya bisa stres duluan ini ya, angka-angkanya dipangkatkan tinggi gitu ya. Nah, ini nanti bisa menggunakan software statistik gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, hasilnya ternyata ya secara statistik hitungnya ini lebih besar dibandingkan statistik tabel ya, sehingga H0 ditolak. H0 ditolak artinya kita terima H alternatif. Baik. H alternatif menyatakan apa? H alternatif menyatakan kondisinya nggak sama, artinya dengan tingkat signifikan 1% terdapat hubungan antara tingkat pendapatan dengan angkutan umum yang digunakan. Ya. Oke, saya kira itu contoh untuk chi-square. Gitu ya. Saya akan lanjut langsung ke, karena waktunya terbatas ya, kita langsung lanjut ke non-parametrik berikutnya. Pembahasan non-parametrik. Nah, ini ya. Jadi, saya jelaskan lagi ya, non-parametrik itu bagian dari statistik induktif ya, atau istilahnya statistik inferensia ya. Perbedaannya dilihat dari skala pengukurannya ya. Kalau parametrik berupa angka karena skala interval dan rasio, non parametrik itu skalanya nominal dan ordinal ya. Kemudian bentuk distribusinya, kalau parametrik berdistribusi normal atau berdistribusi yang lain, misalnya kita sudah belajar binomial, Poisson dan lain sebagainya. Nah, kalau non parametrik bebas ya, mau menceng kanan, menceng kiri, ya terserah gitu ya. Kemudian jumlah sampelnya parametrik besar, nah kalau non parametrik biasanya lebih kecil atau sangat kecil. Gitu ya. Kemudian
tes statistik dan parametrik tidak mempedulikan bentuk distribusinya, ya. Jadi nggak ada harus berdistribusi normal dengan N30 itu nggak ada, gitu ya. Kemudian dapat digunakan untuk jumlah sampel yang kecil dan data yang berbentuk ranking atau plus minus, gitu ya. Nah, dan seterusnya ini ada banyak sebenarnya ya uji non parametrik gitu ya. Nah, di antara ini ada uji sign test, ada Wilcoxon sign rank test, ada McNemar test, ada Mann-Whitney, ada Kolmogorov, ada Cox, Schwartz, Spearman, wah macam-macam banyak ya. Nah, mungkin kita akan bahas yang pertama aja dulu, minimal ada satu yang kita ketahui ya. Bahasan yang pertama adalah uji sign test ya, dari istilahnya aja berarti terjemahannya ini adalah uji tanda gitu ya. Jadi uji tanda ini kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan data-data yang tersedia atau pengaruh dari hasil dan perlakuan ya. Kita menguji sebelum dan sesudah ya. Langkah-langkahnya ini seperti ini. Kita bandingkan data sebelum dengan data sesudah ya. Kalau sebelumnya lebih besar daripada sesudah, maka beri tanda positif. Oke, jadi tanda uji tanda atau sign test ini ya kita lihat nih antara perbandingan sebelum dan sesudahnya ya. Kalau nilai ini ya X-nya lebih besar pada Y maka tandanya positif gitu ya. Kalau X-nya lebih kecil pada Y dikasih tandanya negatif gitu ya. Kemudian kita jumlahkan, kita hitung nih berapa tanda positif dan tanda negatifnya. Nah, kemudian tanda yang positif, kita beri notasi T besar. Lalu buat hipotesanya, biasa H0 dan H alternatif atau H1, kemudian kriteria pengujiannya seperti ini. Ya, kita cuma menghitung tandanya aja ya. Tanda positifnya berapa, T besarnya berapa. Ya. Kemudian kita bandingkan dengan N dikurangi T. N ini adalah jumlah sampelnya, kemudian T ini, nah T kecilnya ini adalah nanti hasil dari kita melihat tabelnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat nilai probabilitas hasil sampelnya. Ya. Kita lihat probabilitas binomial dengan N X tertentu dan probabilitasnya adalah 0,5. Di mana X adalah jumlah tanda yang terkecil. Nah, untuk N yang lebih besar dari 20, kita bisa gunakan distribusi normalnya. Oke, saya langsung aja ke contoh ini ya. Contoh misalnya karyawan di suatu perusahaan akan diberikan pelatihan ya, untuk meningkatkan kemampuan di bidang komputer. Diambil 15 orang sampel yang akan diukur kemampuan dalam penggunaan komputer sebelum dan setelah pelatihan. Nah, kriteria penilaiannya menggunakan skala Likert ya. Yang 1 luar biasa, 2 sangat baik, 3 baik, 4 cukup, 5 kurang. Ya, kemudian dites lah nih, sebelum ada pretest dan post-test nih ya. Nah, pretestnya atau sebelum pelatihan dites, ya ada 15 orang ya. Yang pertama A ya ini mendapatkan nilai 3, 3 itu baik ya. Jadi ini agak berbanding terbalik ya. Nilai 1 itu justru kondisinya adalah istimewa ya, luar biasa ya. Sementara nilai 5 itu kurang. Jadi
Ketika di sini sebelumnya 3, sesudahnya 1, berarti dia ada peningkatan ya. Kemudian sebelumnya 4, sesudahnya 2, berarti juga ada peningkatan. Nah, sebelumnya 2, sesudahnya 3, berarti justru ini ada penurunan ya, penurunan kemampuan ya, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, pertanyaannya dengan tingkat kepercayaan 95%, apakah perubahan yang signifikan terhadap 15 orang tersebut sesudah dan sebelum diadakannya pelatihan itu ya memang berpengaruh signifikan gitu kan. Nah, sekarang tinggal kita beri tanda positif dan negatifnya ya. Sebelumnya 3, sesudahnya 1, berarti positif ya. Sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah ini arti tanda 3 dan 1-nya ya. Di sini kan nilai 1 itu luar biasa atau istimewa ya. Sementara nilai 3 baik ya, berarti ada peningkatan positif ya. Kemudian dari 4 ke 2 ini juga positif ya. Nah, yang 2 ke 3 ini justru negatif ya. Dengan cara yang sama kita hitung untuk 15 sampel. Dari yang memiliki nilai yang sama, maka dia hasilnya 0 gitu ya, nggak ada perubahan. Nah, yang perlu kita lihat adalah yang memiliki tanda positif. Ada berapa yang tanda positif? Ini kita hitung nih. Ya. Yang nilai 0 kita abaikan tadi dari 15, yang 0 kan ada 1 nih. Berarti jumlah sampelnya menjadi 14 N-nya. Ya. Yang positif ada 11, negatifnya ada 3. Berarti T besarnya adalah positif ya. T besar ini akan kita bandingkan dengan N dikurangi T kecil. N-nya 14 sudah ketahuan. Nah, T kecilnya berapa? Ini perlu kita lihat di tabel binomial ya. T kecilnya kita lihat dari mana? Proporsinya tadi 0,5% P ya, bukan proporsi, probabilitas ya. Probabilitasnya 0,5. Kemudian tadi alfanya 5%. Kemudian nah ini ya yang perlu diperhatikan adalah tadi alfa ya. Alfanya berapa? Tingkat kepercayaan 95%, berarti tingkat signifikannya 5% ya. Alfanya 5% ya. Alfa 5%, berapa nilai T kecilnya? Berarti kita akan melihat probabilitas binomial yang mendekati angka 5% ya. Dengan probabilitas di sini 50% atau 0,5. Ini 0,5 harusnya. Tertulisnya harusnya begini. 0,5. Oke, langsung ya kita lihat probabilitas binomialnya. Ini sangat kecil nih. Kelihatan nggak ya? Ini ya, probabilitas binomial dengan ini P-nya cari yang 0,5. Kalau ini kan 0,05 sampai 0,45. Kita cari dulu P yang 0,5. Ini masih, ini 0,5 ya. 0,5 P-nya kemudian kita cari yang N-nya tadi berapa? 14. Ini N-nya 7. Belum ya. Ini N-nya 11 ya. Harusnya 14. Ini 14 tapi probabilitasnya 0,05. Ini saya perbesar ya. Mudah-mudahan bisa maksimal. Ini N-nya 14 tapi di sini probabilitasnya 0,5 ya. Kita cari yang 0,5. Nah, ini probabilitas 0,5, N-nya 14. Nah, T-nya itu adalah angka yang di sini, di sebelah N itu adalah T kecilnya.
Nah, mencari T kecilnya tadi tergantung dari nilai alfanya. Alfanya berapa persen? 5%, ya. Di probabilita 0,5 ini kita cari alfa 5%. Ada nggak alfa 5%? Kalau tidak ada yang pas, maka yang mendekati 5%. Ya. 5% itu kan 0, 5% itu 0,05. Ya. Nah, ini 5%. Nah, kira-kira dari sini yang mendekati 0,05 yang mana? Ini ya, pertama 0,0287 ya. Ini yang pertama nih, 0,0287 ketika T-nya sama dengan 3. Kalau kita lihat mana yang paling mendekati. Kemudian ketika T sama dengan 4, ini adalah 0,898. 0,898. Nah, kira-kira 0,05 ini kan bisa aja kita tambahkan 0 di belakang. Jadi 500 ya. Biar gampang ya. Ini tambahin 01 lagi ya. 0,0898. Nah, 500 ke 287 dengan 500 ke 898 itu lebih dekat mana? 500 dikurangi 187 kira-kira ya 213 gitu ya. Nah, 898 dikurangi 500 398. Ya, lebih dekat yang 213 ya. Berarti dia mengarahnya ke T kecilnya sama dengan 3 gitu ya. Yang mendekati 0,05 ya, adalah 0,0287. Nah, di situ T sama dengan 3. Ya. Halaman berapa tadi? 184. Saya lupa tadi nggak melihat halaman. Ini ya, contohnya ya. Langsung ke contoh untuk uji T tadi ya. Nah, ini tadi ya. Jadi, kita akan bandingkan T besar dengan N min T. N-nya 14, T kecilnya adalah 3. Nah, dapat 3-nya dari mana? Tadi ya, caranya tadi. Ya, sehingga 14 kurang 3 berapa? 14 kurang 3, 11. Sementara T besarnya juga 11. Berarti kita akan pilih yang gini, karena 11 sama dengan 11. Ya, berarti H0 ditolak. H0 ditolak, H0 yang menyatakan apa? Ya, H0-nya menyatakan tadi tidak ada perbedaan. Ini kita tolak, berarti kita terima H alternatif, yaitu ada perbedaan sebelum dan setelah pelatihan. Ya, kesimpulannya dengan tingkat signifikan 5%, ya, ada perbedaan. Harusnya ada perbedaan ya, nih maaf ya. Nah, terdapat perbedaan sebelum dan setelah pelatihan, kan H0 ditolak. Ini salah nih ya. Dengan taraf signifikan 5%, ada perbedaan kemampuan komputer sebelum dan setelah adanya pelatihan. Ini ada typo ya. Oke, saya kira demikian ya untuk pembahasan uji non-parametrik berupa sign test gitu ya. Ada banyak contoh di bawahnya ya, ada jawabannya juga, tinggal dibaca saja ya. Nah, ini contohnya. Silakan, ada pertanyaan atau tidak? Tugasnya tadi udah sempat dikerjakan atau belum? Nah, jadi itu cerminan soal ujian.
ya, tapi yang saya berikan tugas tadi baru sampai pertemuan di pekan yang lalu gitu ya. Nah, tinggal soal ujiannya ditambahkan dengan pertemuan yang hari ini ya. Terserah lebih mudah yang mana, yang chi-square atau yang sin test. Ini saya kasih pilihan nih, tambahan soalnya kira-kira nanti berupa chi-square atau sin test. Ada yang mau request nggak nih? Kalau secara perhitungan lebih mudah yang sin test ya. Cuma melihat plus minus berapa yang positif, nah dibandingkan dengan tabelnya ya. Kalau yang chi-square ada perhitungannya ya, ada perkaliannya, ada pembagiannya, baru kemudian nanti dibandingkan dengan tabelnya. Terserah ya, yang apa mau dua-duanya untuk tambahan soal ujian. Kalau nggak ada request ya nanti dilihat aja ya ininya. Yang pasti soalnya sekitar ada 3 ya, atau ya 3 lah ya, nggak usah 4 ya. Saya kira demikian ya untuk perkuliahan terakhir kita. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam. Wassalamualaikum Malam, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.